Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi informatika bab 2 dari kelompok 3. Berikut adalah nama-nama dari kelompok 3. Berikut nama-nama dari kelompok 3. 1. Rahadian Mulia Wahyudi. 2. Fardan Zaki Mubarok. 3. Muhammad Dia Azam. 4. Ratu Vera Cantika. 5. Aprilia Talita. Dan yang ke-6 ada Akila Zahra. Nah, berikutnya akan dijelaskan oleh Rahadian. Hai Pak Hendy, saya Rahadian Mulawedi akan melanjutkan materi yang kelompok saya. Pertama, harus ada agenda, cara membuat grafik dalam aplikasi perkantoran, cara membuat tabel dalam konteks data isi, objek linking dan embedding atau namanya EWL, dan mail merge untuk surat dan dokumen pasal. Terus harus ada kesimpulan. Selanjutnya, materi yang akan dikasih oleh teman saya, Fardan. Oke, sebelumnya izin Pak Heri, saya Fardan Zaki Mubarok dari kelas 10 di kelompok 3 ingin melanjutkan materi yaitu membuat grafik dalam aplikasi perkantoran. Yang pertama, sebelumnya, apa itu grafik? Grafik adalah representasi visual dari data atau informasi yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, perbandingan, atau tren dalam bentuk gambar, diagram, ataupun ilustrasi. Kita langsung menuju langkah-langkah membuat grafik Microsoft Excel. Yang pertama, masukkan data. Buatlah tabel data, misalnya penjualan per bulan. Yang kedua, pilihlah data. Pilih rentang data yang ingin digambarkan. Yang ketiga, insert grafik, yaitu klik lab insert, pilih tipe grafik, yaitu bar, line, pie, dan lain-lain. Yang keempat, kostumisasi grafik. Sesuaikan elemen grafik seperti judul, legenda, dan label untuk memperjelas informasi. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Berikutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ratu Vera. Pada Ratu Vera, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Vera Cantika Yanti. Saya dari kelas E5. Saya akan melanjutkan materi yang diberi oleh Fardan, yaitu membuat table of context atau yang disebut dengan daftar isi. Tujuannya itu daftar isi membantu pembaca menavigasi dokumen panjang dengan mudah. Ada juga langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat table of context di Microsoft Word ada 3. 1. Gunakan heading. Terapkan heading 1 untuk judul bab utama. Untuk heading 2, subbab, dan seterusnya. Nomor 2 itu ada klik tab references untuk pilih table of context untuk pilih atau format yang diinginkan. Nomor 3, klik kanan pada table of context untuk update file untuk memperbarui daftar isi setelah mengubah judul atau menambahkan bab baru. Nah, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh April. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Talita. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Ratu Vera. Object Linking and Embedding (OLE). Pengertian OLE. OLE memungkinkan Anda menyematkan atau menghubungkan objek dari satu aplikasi ke aplikasi lain, seperti mengintegrasikan grafik Excel ke dalam dokumen Word. Perbedaan antara linking dan embedding. Linking menyambungkan file eksternal. Perubahan di file sumber mempengaruhi file tujuan. Embedding menyematkan objek dalam dokumen. File sumber tidak dibutuhkan lagi setelah disematkan. Langkah-langkah menggunakan OLE di Word. 1. Menyisipkan grafik Excel. Klik tab Insert, pilih objek, pilih Create from File. Pilih file Excel dan centang link to file untuk membuat link. 2. Embedding file. Pilih Embed tanpa mencentang link to file untuk menambahkan file Excel atau objek lain ke dalam dokumen. Dan materi ini akan saya sampaikan kepada Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wila Zahra Putri
akan menjelaskan mail merge untuk surat dan dokumen massal. Pengertian mail merge fit adalah fitur yang memungkinkan pembuatan dokumen massal yang dipersonalisasi menggunakan data dari sumber eksternal seperti Excel. Langkah-langkah mail merge di Microsoft Word adalah 1. Persiapkan data di Excel. Buat spreadsheet dengan kolom data seperti nama, alamat, dan lain-lain. 2. Buat template surat di Word. Siapkan dokumen dengan placeholder seperti dir, nama. 3. Link data ke Word. Klik tab mailing, select recipients, pilih use an existing list, dan pilih file Excel. 4. Masukkan merge file. Klik insert merge field dan pilih kolom dari Excel, misalnya nama atau alamat. Nomor 5. Generate dokumen. Klik finish and merge untuk menghasilkan dokumen yang dipersonalisasi. Selanjutnya saya akan materi kepada Rahadian. Hai Pak Henry, sebelum selesai PPT ini, kami menyediakan kesimpulan dari semua materi yang dibahas di PPT ini. Kesimpulannya kayak grafik. Grafik itu mengemantukan data untuk menganalisis lebih mudah dipahami. Terus seperti tabel dan konteks, penggunaan navigasi dalam dokumen panjang. Terus lanjut dari tabel konteks itu ada object linking dan embedding atau namanya EOL, memberikan interaksi objek antara aplikasi untuk meningkatkan efisien kerja. Terus mail merge itu memudahkan pembuatan dokumen massal dipersonalisasi. Untuk kesimpulan kami menyatakan selesai. Dan selesai PPT, kami dari seluruh kelompok 3 membilang terima kasih sudah mendengar dan membaca PPT ini. Terima kasih. Maaf kalau ada kesalahan kata.